Halo Sobat Arta, selamat datang di channel YouTube San Arta. Saya Audi sebagai Functional Consultant. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang cara manajemen lead menggunakan modul CRM pada Odoo untuk mempermudah dan memantau perkembangan leads, serta memudahkan tim sales dan marketing untuk memonitoring leads hingga proses penjualan serta pelunasan. Odoo merupakan sistem ERP yang serba bisa untuk menunjang operasional bisnis Anda. Baik, kita langsung saja ke tampilan Odoo modul CRM. Nah, berikut adalah tampilan modul CRM. Di sini kita bisa lihat ada beberapa menu. Yang pertama ada Sales, Leads, Reporting, dan Configuration. Kita ke bagian setting terlebih dahulu. Oke, di bagian setting kita bisa lihat terdapat recurring revenue. Jika diaktifkan, recurring revenue ini akan membantu planning dan pencatatan revenue berulang pada opportunity. Lalu, jika ingin memanage leads, kita bisa mengaktifkan menu leads di bagian sini. Lalu, untuk memanage beberapa teams, misalnya perusahaan Anda memiliki beberapa teams, kita bisa mengaktifkan multi teams. Ini untuk salesperson ya. Lalu, untuk predictive lead scoring, ini kita bisa menggunakan probabilitas default dari Odoo. Tapi probabilitas default dari Odoo ini hanya berdasarkan informasi-informasi yang kita tambahkan pada opportunity atau lead tersebut. Nah, di sini bisa dilihat ini ada state, country, phone quality, email quality, dan bisa ditambahkan lagi informasi lainnya yaitu ada source, language, dan juga text. Probability akan bertambah sesuai dengan informasi yang kita tambahkan pada leads dan juga opportunity kita. Seperti itu. Nah, seperti apa nanti detailnya kita akan lihat ya di modul leads dan juga opportunity. Ini kita update saja. Lalu pada bagian bawah ini ada lead generation, ada lead enrichment dan juga lead mining. Lead enrichment, jadi Odoo membantu kita apabila terdapat informasi lead yang kurang lengkap, Odoo bisa membantu untuk melengkapi informasi lead Anda secara automatically. Nah, di sini juga bisa dilihat ya, enrich-nya itu yang kita butuhkan leads yang memiliki demand saja atau semuanya. Nah, di sini saya pakai semuanya ya. Lalu di sini ada lead mining. Lead mining ini apa? Jadi seperti namanya mining ya. Jadi Odoo membantu kita untuk mencari beberapa lead yang bisa kita propose ke depannya. Jadi misalnya kita sudah mentok banget nih tidak ada lead untuk ke depannya. Nah, ini bisa digunakan di Odoo ya untuk memberikan suggest lead-lead siapa aja atau company apa aja yang bisa kita propose dan kita bisa jadikan leads serta memberikan opportunity ke depannya. Seperti itu. Baik, ini bisa di save saja untuk settingannya. Selanjutnya kita ke configuration sales team. Ini adalah untuk pencatatan sales team. Oke, yang pertama kita bikin new. Nah, di sini kita bisa tambahkan ya sales team kita. Misalnya di sini ada sales Jabodetabek. Nah, ini bisa digunakan pada pipeline atau leads. Ini kita bisa centang saja. Lalu tim leadernya kita bisa tambahkan, misalnya adalah saya, tim leadernya. Lalu ini adalah alias. Jadi kalau misalnya di perusahaan Anda, tim salesnya memiliki alias seperti us at bla 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 atau marketing at bla bla bla, itu bisa ditambahkan di sini. Dan juga untuk domainnya ini juga bisa disesuaikan ya. Misalnya ini saya tidak memakai alias dulu, jadi saya lewati. Lalu di sini ada accept email from. Nah, di sini bisa dipilih ya dari siapa aja nih kita bisa terima email. Nah, di sini ada everyone dan pilihan lainnya.
Di sini saya terima dari semua orang ya. Nah, lalu kita juga bisa menentukan invoicing targetnya. Jadi untuk sales team ini memiliki target invoice berapa sih per bulannya. Misalnya dia memiliki target adalah 200 ya, misalnya 200 juta teman. Ini untuk tim ya. Lalu di bawahnya member. Kita bisa menambahkan member-member. Nah, di sini saya menambahkan misalnya Jondo ya. Save dan close. Oke. Nah, ini kita sudah tambahkan anggota member dari sales Jabodetabek. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan lebih banyak member lagi. Di sini saya tambahkan satu saja ya sebagai contoh. Lalu kita bisa save dan kita bisa lihat salesnya ya. Nah, di sini sales timnya bisa ditambahkan berbagai teams ya. Selanjutnya kita ke sales. Nah, di sini kita lihat my pipeline. Nah, untuk pipeline ini kita bisa lihat ya, ada beberapa staging. Di sini ada staging new, qualified, proportion, dan won. Nah, ini terkait opportunity ya. Jadi leads yang sudah dibentuk menjadi opportunity terdapat 4 staging. Nah, staging ini juga kita bisa sesuaikan ya namanya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu nantinya. Nah, untuk perubahannya ini bisa drag and drop. Sangat mudah sekali ya. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung saja bagaimana sih cara membuat lead, membuat opportunity, dan memaintain leads-nya di Udu. Oke, yang pertama kita ke leads lagi. Nah, ini ya tampilan leads. Kita buat leads baru dengan cara klik new. Misalnya kita memiliki leads nah, ini sales teamnya ya, ini bisa ditentukan sales teamnya yang bertanggung jawab siapa, sales atau sales Jabodetabek. Saya pilih sales Jabodetabek dan ini sales personnya juga ya bisa disesuaikan. Ini karena saya yang menginput jadi otomatis terinput nama saya. Lalu kontak name misalnya adalah Lala, dan informasi lainnya, job position, phone, mobile, dan lain-lain. Lalu di sini ada priority-nya ya. Untuk leads ini adalah priority medium, high, atau very high. Kita bisa tentukan ya. Misalnya ini saya bikin medium saja. Oke. Lalu di sini ada teks ya. Teks ini kita bisa peruntukan untuk berbagai macam. Jadi sebagai penanda. Misalnya di sini saya gunakan teks ini untuk mengetahui leads ini saya temukan dari informasinya itu dari mana gitu ya. Misalnya di sini saya menemukannya dari web seperti itu. Kalau misalnya ini belum ada gitu ya teksnya, kita bisa tambahkan medium. Nah, ini bisa kita klik create. Nah, sistem akan menambahkan teks baru. Lalu di bawahnya ada internal notes. Misalnya di sini adalah baru di follow up 1 kali. Nah, bisa seperti itu. Lalu extra infonya juga ada. Ini ada campaign, bisa disambungkan dengan campaign ya, dengan marketing, modul marketing kita, dan lain-lain. Nah, ini send date-nya dan juga close date-nya juga bisa ditambahkan. Oke. Nah, di sini ada probability-nya 0,0%. Kita bisa tambahkan ini probability atas leads ini berapa persen sih? Misalnya adalah 10%. Ini bisa kita klik save. Nah, di sini akan tampil ya otomatis probability yang kita setting tadi. Nah, karena di sini belum memenuhi yang kita tambahkan, belum terisi ya untuk phone, mobile, dan lain-lain, maka probability-nya adalah 0%. Apabila kita update nih country-nya Indonesia, nah, nanti dia akan bisa terupdate ya sesuai dengan settingannya. Nah, nanti ini akan terupdate, bisa disetting ulang.
Nah, bisa kembali ke 00% sesuai dengan sarannya ya. Tapi kita tidak wajib untuk mengikuti sarannya, jadi kita bisa tentukan sendiri 10%. Oke, seperti itu. Nah, lalu untuk tadi kita juga membahas terkait leads enrichment dan juga leads mining ya. Nah, di sini kita untuk enrichment misalnya kita seperti ini. Misalnya kita hanya punya emailnya aja nih. Namanya adalah Audisan Arta gitu ya. Tapi kita tidak tahu nih. Lalu kita bisa klik ini, lalu diklik enrich. Kita tunggu sebentar. Nah, maka akan tampil. Udo akan membantu mencarikan nama company-nya, alamat, dan juga nomor telepon perusahaan atas email ini, seperti itu. Nah, jangan khawatir, Udo itu tahu dari mana sih informasinya? Udo itu mencari informasi ini dari Google ya. Jadi ini berdasarkan informasi yang tercatat di Google dari company-nya, seperti itu. Nah, ini bisa dilengkapi juga informasinya tadi, priority dan teksnya. Ini by phone. Nah, ini juga bisa dilengkapi ya, berarti ini leads namanya adalah saat apa, seperti itu. Dan probability-nya bisa disesuaikan, misalnya ini adalah 30%. Oke, seperti itu. Lalu untuk mining, kita bisa caranya dengan generate leads. Lalu kita bisa pilih ya berapa leads yang ingin kita cari. Misalnya di sini saya perlu 2 companies atau kontaknya juga. Ini bisa dipilih ya, company saja cukup. Country-nya di mana, di Indonesia, industrinya apa. Misalnya ini adalah bank ya, bank dan insurance. Nah, ini kalau mau filter size dari size employee-nya ini bisa ditentukan. Lalu sales team ini Jabodetabek misalnya nyari ya, salespersonnya siapa, default text ini mining ya misalnya ya. Ini sarannya Udu gitu ya. Lalu klik generate lead. Nah, maka Udu akan memberikan nih suggest lead yang bisa kita propose ke depannya, seperti itu. Misalnya ini ada AXA dan juga BCA, seperti itu ya. Nah, misalnya nih kita ingin proses ya dari lead ini menjadi opportunity untuk pindah ke pipeline gitu. Nah, di sini kita kasih probability-nya 30% dulu. Ternyata ini tinggi ya, ini priority-nya cukup tinggi jadi high. Oke, di sini pesan seperti ini, lalu kita save, lalu kita klik convert to opportunity. Nah, di sini bisa dipilih ya, convert to opportunity atau mau di merge dengan opportunity yang sudah ada. Nah, ini kita bikin opportunity baru, salesperson-nya masih nama saya ya, otomatis sesuai dengan user input. Sales team-nya bisa diganti dengan sales tabel sesuai dengan sales team. Nah, ini kan karenanya tadi baru jadi leads ya, belum jadi customer. Nah, ini kita ingin create sebagai customer baru atau link dengan existing customer atau tidak dijadikan customer. Ini kita bisa pilih ya, karena ini harapannya jadi customer, jadi kita bikin sebagai customer, create new customer. Oke, kalau sudah, klik create opportunity. Nah, dia akan langsung terbentuk sebagai opportunity nih. Nah, di sini kita bisa lihat ya di sales dan my pipeline. Nah, di sini akan ada opportunity baru yaitu PT BCA sesuai dengan proses leads yang kita buat tadi. Jadi semuanya terintegrasi ya. Lalu di sini kita bisa buka untuk melengkapi informasi di dalamnya. Expected revenue-nya berapa sih atas PT BCA ini? Misalnya expected revenue-nya adalah seperti ini ya, 50 juta. Ini expected closing-nya tanggal berapa? Expected closing-nya misalnya di Desember tanggal 7. Oke, seperti ini. Lalu ini bisa di save. Nah, ini masih 30% ya karena ini baru seperti itu.
Nah, extra information ini juga bisa dilengkapi ya informasinya, kontak name-nya siapa, misalnya ini Puput gitu ya. Job position-nya adalah branch manager gitu misalnya. Nah, nomor teleponnya berapa? Seperti ini. Lalu di sini ada apabila ada hubungannya dengan marketing kita bisa ditempelkan di sini ya. Kalau ada revert juga bisa dimasukkan revertnya. Oke, seperti itu. Ini bisa di save. Oke, lalu selanjutnya yang kita butuhkan pastinya adalah meeting ya. Nah, kita bisa tambahkan di sini meetingnya. Nah, di sini kita bisa membuat meeting nih dengan tim BCA. Misalnya kita akan set meeting pada tanggal 29 ya, di jam 10. Nah, ini kita bisa ganti ya. Ini tanggal 29, jamnya jam 10 sampai jam 11. Oke, seperti ini. Ini kita apply nih ya, dari jam 11. Kalau all day bisa dicentang aja. Jadi kita meetingnya seharian. Lalu di sini kita bisa tambahkan nih attendance-nya siapa aja. Nah, attendance-nya Audi, lalu attendance-nya ada BCA dan bisa ditambahkan attendance lainnya. Nah, untuk link-nya kita bisa menggunakan Udo Meeting atau apabila menggunakan Zoom atau Teams bisa dimasukkan linknya di sini di URL-nya ya, seperti itu. Dan description-nya ini bisa ditambahkan untuk misalnya dear all first meeting Udo gitu misalnya ya. Lalu kita bisa save dan close. Oke, di sini akan bertambah ya jadwalnya seperti ini. Kalau sudah, kita bisa kembali lagi ke PT Bank Sentral Asia Tbk seperti ini. Oke, kalau sudah, untuk kembali ke pipeline. Nah, misalnya nih kita ingin memindahkan stage-nya ya dari new ke qualified. Ini mudah sekali dengan cara klik, drag and drop. Ya, kita drag and drop. Misalnya ini masuk ya qualified, kita drop di qualified. Nah, di sini statusnya akan berubah menjadi qualified. Oke, kalau misalnya kita ingin membuat quotation ya, kita dengan cara klik new quotation. Nah, ini akan link dengan modul sales juga ya. Jadi ini akan membentuk quotation baru. Payment terms-nya misalnya kita berikan 30 days. Lalu produknya apa sih yang kita jual? Seperti itu. Jadi ini lebih detail dari quotation-nya ya. Misalnya produk yang kita jual ke Bank BCA adalah sistem konfigurasi ERP misalnya seperti itu ya. Unit price-nya berapa? Misalnya harganya adalah tadi 50 juta ya. 50 juta. Oke, dengan PPN 11. Lalu di sini akan terhitung taxesnya dan totalnya. Seperti itu. Lalu kita save. Nah, lalu kita bisa send by email. Nah, send by email tampilannya seperti ini ya. Ini defaultnya Udo. Ini bisa diganti logonya, diganti teksnya, dan bisa dimodifikasi. Oke, kita continue. Nah, di sini ada template-nya ya. Jadi ada body emailnya dan juga attachment-nya seperti ini. Ini bisa di send dan ini juga bisa dimodifikasi ya jika dibutuhkan. Oke, ini jika bisa di send. Nah, ini saya cut aja ya karena takutnya kesan juga beneran tuh di BCA-nya. Oke, ini kalau bisa balik lagi kita ke pipeline. Di sini juga akan ada informasinya ya untuk historisnya.
Jadi di sini kita sudah mengirimkan ini ya, new opportunity created-nya, lalu lead created seperti itu. Dan ada quotation juga informasinya di sini. Nah, apabila kita ingin memasangkan informasi atau hal-hal list to do otomatis dari Udo, kita bisa tambahkan di sini. Misalnya pada stage proportion kita bisa aktifkan automation. Nah, tapi automation ini kita harus menggunakan Udo Studio. Jadi kita harus aktifkan dulu modul Udo Studio-nya. Jadi ini kita aktifkan ya, kita confirm saja. Oke, sudah aktif. Kita buka lagi automation-nya. Nah, kita bikin new automation, di mana nih stage-nya adalah proportion ya. Action-nya yang pertama kita tambahkan, misalnya setelah kita rubah staging-nya dari qualified ke proportion, kita akan menambahkan follower. Jadi adalah follower ini yang mengikuti perkembangannya atau bertanggung jawab ya. Di sini misalnya kita tambahkan John Doe. Nah, ini save. Nah, lalu selanjutnya step selanjutnya kita akan mengirimkan email misalnya. Nah, di sini template-nya ya. Misalnya ini belum ada template, jadi kita bisa buatkan template baru seperti itu. Nah, misalnya Nah, kita create and edit. Nah, di sini subjeknya apa? Misalnya thank you. Misalnya seperti ini ya. Ini bisa disesuaikan. Lalu di sini ada email configuration dan juga settingsnya ya. Bisa disesuaikan juga. Nah, ini kita save dan close seperti ini. Send emailnya, ini email ya. Nah, kalau sudah ini save dan close. Oke, jadi ketika kita merubah stage-nya dari qualified ke proportion, maka di sini akan bertambah 2 aksi ya secara otomatis oleh Udo. Seperti itu. Dan juga kita bisa tambah action baru nih selainnya. Misalnya create activity ya. Kita bisa pilih responsible-nya siapa. Misalnya lead-nya ya adalah saya, lalu kita klik save dan close. Ini. Oh ya, jangan lupa nih activity type-nya. Dia melakukan email, call, meeting, to do atau yang lainnya. Ini call misalnya. Seperti itu. Oke, ini bisa di-save. Balik lagi ke pipeline. Nah, dari BCA ini ya, kita pindahkan ke proportion. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa buka. Nah, di sini akan tambah ya. Sistem akan otomatis mengirimkan email yang telah kita buat dan juga akan ada task nih untuk follow up. Ini ya, akan tampil tasknya. Nah, apakah sudah dilakukan? Kalau sudah dilakukan, bisa mark done. Nah, jadi semua proses follow up, meeting, dan lain-lain, pembuatan quotation, itu semuanya bisa terkontrol di dalam satu modul. Seperti itu. Nah, ini terakhir ya, selain drag and drop di luar, kita juga bisa klik di sini jika want, dan loss bisa diklik di sini. Oke, kita pindahkan ya, want. Oke, congrats to your first deal. Oke, seperti ini. Misalnya ini one ya, bisa diproses nih quotationnya menjadi sales order. Kita buka lagi nih quotationnya. Nah, quotation ini kita confirm. Oke, ini sudah jadi SO-nya ya. Setelah menjadi SO, kita bisa membuat invoice-nya. Create invoice. Nah, ini regular invoice, DP or down payment. DP-nya juga di sini ada persentase atau fixed amount, bisa ditentukan ya. Nah, ini untuk invoice kan apabila progress atau pekerjaan sudah dilakukan ya. Misalnya create draft. Oke, seperti ini. Ini bisa di-confirm. Lalu di-pay ya apabila sudah diterima pembayarannya. Nah, ini menggunakan bank.
Lalu kita create payment. Nah, di sini akan ada paymentnya. Lalu paymentnya kita validasi. Setelah divalidasi, maka dia sudah terbayar ya. Nah, selanjutnya itu kita bisa cek di accounting untuk rekonnya ya. Di sini reconcile, lalu kita bisa reconcile di sini untuk pembayarannya. Lalu klik reconcile, kita pilih akun banknya. Nah, di sini adalah reconcile. Nah, reconcile ini apa sih? Reconcile ini untuk membuat jurnal pembayaran ya. Jadi kalau misalnya nih kita belum melakukan reconcile itu, maka statusnya akan in payment terus atau belum tervalidasi kalau memang uang yang kita terima itu belum masuk nih ke bank kita gitu ya. Ini kita reconcile. Nah, kalau kita lihat ya, di customer invoice, maka statusnya akan berubah menjadi paid. Seperti itu. Jadi mudah sekali ya untuk memanage lead pada Odoo. Dari awal menjadi lead hingga proses sales dan proses invoice serta payment. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, share video ini, dan subscribe channel YouTube Sanarta. Ingin diskusi terkait kebutuhan Odoo untuk bisnis kamu? Kunjungi website kami di www.sanarta.co.id atau hubungi melalui WhatsApp di 081 586 90 2499. Oke, next kita ingin bahas tentang Odoo apa lagi ya? Tulis di komen ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, bye.